Usai Real Madrid dikalahkan Valencia, begini reaksi Carlo Ancelotti. Manajer Real Madrid, Carlo Ancelotti, memberikan komentar terkait kekalahan yang diterima oleh timnya saat menjamu Valencia pada laga tadi malam. Hasil mengecewakan didapatkan oleh Real Madrid pada lanjutan pertandingan Jornada ke-30 La Liga musim ini. Pasalnya, saat menjamu Valencia di Santiago Bernabeu, Sabtu 5 April malam WIB, Los Blancos menelan kekalahan dengan skor tipis 1-2. Pada laga tersebut, tim tamu unggul lebih dulu melalui gol yang dicetak Ula Mukhtar Diahabi pada menit ke-15. Madrid kemudian menyamakan kedudukan setelah Vinicius Junior mencetak gol pada menit ke-50. Namun, Los C berhasil mengunci kemenangan setelah Hugo Duro mencetak gol pada menit ke-95. Hasil ini membuat Madrid tertahan di peringkat kedua klasemen sementara La Liga dengan koleksi 63 poin. Mereka tertinggal 4 angka dari Barcelona di posisi puncak. Carlo Ancelotti mengakui bahwa kekalahan ini membuat Madrid semakin sulit bersaing dengan Barca untuk menjadi juara musim ini. Namun, Ancelotti memastikan bahwa timnya tidak akan menyerah begitu saja. Sekarang memang lebih sulit untuk memperebutkan gelar Liga, tetapi kami ingin terus bermain baik hingga akhir karena peluang masih ada. Kami harus berjuang sampai pertandingan terakhir, kata Ancelotti, seperti dikutip dari laman resmi klub. Kita harus sadar bahwa detail kecil telah merugikan kami. Penalti, situasi bola mati, dan gol yang dianulir, hal-hal kecil itu yang mengubah dinamika pertandingan. Valencia tampil luar biasa, tetapi Madrid sebenarnya layak memenangi laga ini. Masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Barcelona memantau perkembangan penyerang Fiorentina. Perselisihan batas gaji terbaru di Barcelona adalah bukti bahwa perencanaan yang terlalu jauh ke depan di ibu kota Katalan adalah urusan yang berbahaya. Namun, Blaugrana akan sangat menyadari fakta bahwa Robert Lewandowski akan berusia 37 tahun musim panas ini, dan bukan solusi jangka panjang di masa mendatang. Pemain veteran asal Polandia itu tampaknya akan melanjutkan karirnya musim depan, dan kabarnya telah menyetujui perpanjangan kontrak selama 1 tahun dengan klub tersebut dalam beberapa bulan terakhir. Bersamanya, ada Ferran Torres dalam beberapa bulan terakhir, tetapi sejauh ini hanya ada sedikit tanda bahwa Barca akan mengandalkan pemain internasional Spanyol itu dalam jangka panjang. Sementara penyerang Newcastle United Alexander Isak dan Benjamin Sesko dari RB Leipzig disebut-sebut sebagai penyerang yang diincar Barca, keraguan atas harga mereka dan apakah mereka masih akan tersedia dalam waktu 2 musim panas berarti belum ada kejelasan tentang siapa yang akan diincar Barcelona saat itu. Menurut GDS, melalui Football Italia, Barcelona tertarik pada Moise Kean. Penyerang Fiorentina itu telah mulai menunjukkan potensinya di awal karir, dan telah mencetak 21 gol dan 3 assist dalam 35 penampilan musim ini. Legenda Inter nilai Simone Inzaghi layak jadi suksesor Pep Guardiola. Legenda Inter dan tim nasional Italia, Sandro Mazzola, menyatakan keyakinannya bahwa Simone Inzaghi dapat menjadi pengganti ideal bagi Pep Guardiola di Manchester City. Mazzola, yang merupakan bagian penting dari sejarah Nerazzurri dan Italia, mengutarakan pendapatnya dalam wawancara dengan Sempre Inter. Mazzola adalah sosok legendaris yang menghabiskan seluruh karir profesionalnya di Inter, bermain dari tahun 1960 hingga 1977. Selama 17 tahun tersebut, ia mencetak 163 gol dalam 570 penampilan, memenangkan 4 gelar Serie A dan 2 trofi Liga Champions. Ia juga menjadi bagian dari skuad Italia yang menjuarai Piala Eropa 1968. Berbicara mengenai masa depan Simone Inzaghi, Mazzola mengatakan bahwa pelatih asal Italia itu punya kualitas untuk melanjutkan kesuksesan Pep Guardiola jika kesempatan itu datang. Saya berharap dan berpikir bahwa Inzaghi akan bertahan di Inter selama bertahun-tahun mendatang. Lalu, jika ia terus memenangkan trofi, siapa yang bisa mengusirnya? Ujar Mazzola. Lebih dari di Arsenal, saya melihat Inzaghi secara hipotetis sebagai pengganti Guardiola di Manchester City, tetapi seperti yang saya katakan saya berharap dia tetap di Inter. Inzaghi sendiri saat ini masih terikat kontrak dengan Inter hingga tahun 2026. Namun, klub sudah memulai pembicaraan untuk memperpanjang masa baktinya hingga 2028. Presiden Inter, BP Marotta, bahkan menegaskan bahwa proses perpanjangan itu hanyalah formalitas. Ketika ditanya apakah Inzaghi bisa menjadi seperti Sir Alex Ferguson untuk Inter, Mazzola menjawab, akan indah jika itu terjadi. Itu bisa saja terjadi, tetapi kita tidak pernah tahu. Dalam sepak bola Italia, ini sangat sulit. Victor Osimhen jadi target utama Manchester United.
Penyerang milik Napoli, Victor Osimhen, dikabarkan menjadi target utama Manchester United pada jendela transfer musim panas mendatang. Musim ini menjadi periode yang mengecewakan bagi Manchester United, dengan salah satu masalah utama mereka terletak pada lini serang. Minimnya produktivitas gol dari Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee membuat manajemen klub memprioritaskan perekrutan penyerang kelas dunia pada bursa transfer musim panas mendatang. Beberapa nama seperti Victor Gyökeres dan Jonathan David sempat dikaitkan, namun fokus utama setan merah kini tertuju pada Victor Osimhen. Penyerang asal Nigeria itu disebut menjadi target utama Manchester United untuk memperkuat lini depan musim depan, khususnya jika Ruben Amorim benar-benar dipertahankan sebagai manajer mereka di musim depan. Menurut jurnalis Nigeria, Buchi Laba, komunikasi awal antara MU dan perwakilan Osimhen sudah dilakukan. Osimhen tampil gemilang selama masa peminjamannya bersama Galatasaray, mencetak 28 gol dalam 32 pertandingan. Ia dijadwalkan kembali ke Napoli pada musim panas, dan saat itulah diperkirakan proses negosiasi akan mulai bergulir. Namun, jalan United untuk mendapatkan tanda tangan Osimhen dipastikan tidak mudah. Selain klub La Liga yang belum diungkap identitasnya, Juventus juga disebut sangat berminat memboyong sang striker guna mengatasi krisis gol mereka sendiri. Kendala utama bagi Manchester United kemungkinan besar adalah dana transfer yang terbatas. Di tengah meningkatnya persaingan, klub harus bertindak cepat dan cermat jika ingin menjadikan Osimhen ujung tombak baru di Old Trafford. Florian Wirtz jadi pengganti Kevin De Bruyne di Manchester City? Manchester City dikabarkan ingin mendatangkan bintang Bayer Leverkusen, Florian Wirtz, yang akan mereka plot sebagai pengganti Kevin De Bruyne. Florian Wirtz tampil cemerlang musim lalu bersama Bayer Leverkusen, menjadi jantung permainan tim dalam perjalanan menuju gelar Bundesliga pertama klub tersebut, sekaligus menorehkan rekor tak terkalahkan sepanjang musim. Sejak masuk ke skuad utama, Wirtz terus berkembang hingga kini disebut-sebut sebagai salah satu talenta paling menarik di dunia sepak bola. Menurut laporan Daily Mail, Manchester City kini menempatkan Florian Wirtz sebagai target utama untuk menggantikan Kevin De Bruyne. Meskipun sebelumnya dikaitkan dengan Real Madrid, City melihat gelandang asal Jerman ini sebagai sosok yang mampu menghadirkan kembali dinamisme dan kreativitas yang ditinggalkan De Bruyne di lini tengah. Sejak awal musim lalu, Wirtz telah mengoleksi 41 kontribusi gol dalam 57 penampilan, angka yang mencerminkan kualitas dan konsistensinya di level tertinggi. Pola karir Wirtz bahkan sedikit mengingatkan pada perjalanan De Bruyne. Sebelum bersinar bersama City, De Bruyne lebih dulu mengukir prestasi di Bundesliga dengan membawa Wolfsburg menjuarai DFB Pokal dan finish sebagai runner-up Liga. Bersama City, ia kemudian mencatatkan 413 penampilan, 106 gol, 174 assist, dan meraih semua trofi domestik maupun Eropa.